jadi dua versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Ya, pemirsa, setelah meminta Polda Metro Jaya menjeda proses penyidikan di kasus ijazah Jokowi yang tengah bergulir, Roy Suryo dan kawan-kawannya muncul kembali di Jogja meluncurkan buku Jokowi White Paper. Alih-alih buku itu menguraikan asal-usul dan legitimasi tudingan terkait ijazah milik Jokowi, proses penyidikan terkait fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berlangsung. Mari sama-sama kembali saya ajak Anda untuk membahasnya terkait dengan topik diskusi kita kali ini. Kami akan hadirkan nanti terlapor kasus ijazah Jokowi yaitu Roy Suryo, dan sudah hadir juga bersama kami melalui sambungan Zoom yaitu Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Mas Doni. Kabar baik Bang? Kabar baik, kabar baik. Ya. Tapi kayaknya ada yang kurang baik kabarnya nih bagi mereka-mereka yang katanya meminta waktu untuk penundaan penyidikan. Menurut Anda masih terkait diskusi kita terakhir ini sebelumnya, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apakah mempersiapkan peluncuran buku Jokowi White Paper itu atau menurut Anda apa Bang? Ya, mereka yang paling tahu ya, tapi memang saya menduga memang sebagaimana juga teman-teman rekan-rekan publik banyak menduga memang berkaitan dengan katakanlah kejar tayang mereka ini penerbitan buku ya, sehubungan dengan penerbitan buku yang akan mereka akan lakukan. Ternyata hari ini mereka sudah launching itu, kalau katanya soft launching ya. Jadi memang menurut saya juga berkaitan dengan itu, penundaan pemeriksaan sebagai terlapor lah katakan yang mereka lakukan di Polda Metro Jaya. Apakah sudah memiliki dan membaca buku Jokowi White Paper? Belum. Nanti kalau memang ada beredar di publik, boleh juga. Saya pengen baca juga itu, walaupun secara umum kita sudah bisa menduga-duga apa itu isi bukunya itu, karena hanya semacam kompilasi apa yang mereka telah sampaikan kepada di publik, baik melalui media-media maupun melalui channel-channel mereka. Jadi saya juga sebetulnya berpikiran bahwa buku ini berusaha mereka gunakan sebagai katakanlah apa ya, semacam pembenaran atau legitimasi, seolah-olah mereka benar telah melakukan proses akademik ataupun penelitian terhadap ijazahnya Pak Jokowi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu. Tetapi kan proses penyidikan sudah terlebih dahulu berjalan. Dan sampai saat ini sudah hampir atau jangan-jangan sudah lebih 100 saksi yang diperiksa, sudah bukti-buktinya sudah ada semuanya, dan dugaan tindak pidana yang mereka lakukan juga jauh sebelum itu. Walaupun saya yakin di dalam kompilasi buku mereka ini nanti akan juga berusaha ya seolah-olah nanti bahwa yang mereka lakukan itu jauh sebelum proses hukum ini berjalan. Kira-kira semacam dibuatlah cerita mundur kan, seperti itu. Tetapi kan sekali lagi, penyidik bukan penyidik yang abal-abal, mereka profesional, mereka bekerja berdasarkan alat-alat bukti dan akan selalu mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan tentunya. Demikian. Ya, sayang sekali sampai kita berdiskusi sekarang ini, saya belum bisa menyapa Mas Roy Suryo atau Bang Rismon Sianipar ya, Bang Freddy. Tetapi seperti yang Anda katakan tadi, apakah benar
bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin, propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan menyuguhkan lembar-lembar akademik yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya. Begitu ya Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu, lebih kepada propaganda ke publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi, artinya itu juga. Misalnya ya, misalnya saya sudah pernah mengatakan juga kepada mereka, misalnya ini kan mereka seolah-olah dalam buku ini proses penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Misalnya itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela. Nah, Ya. misalnya berbicara tentang Times New Roman. Begitu banyak skripsi-skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas, bahwa memang sama ya secara huruf ya, hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Kemudian mereka sering mengatakan misalnya itu apa namanya, lembar pengesahan. Demikian juga banyak sekali skripsi-skripsi tahun 80-an yang ada mungkin ratusan dari berbagai fakultas yang memang tidak ada lembar pengesahannya, ada juga yang lengkap tanda tangan lembar pengesahannya, ada juga yang tidak ditandatangani. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini lagi misalnya apa namanya, ijazah ya, mereka selalu menyampaikan bahwa apa namanya itu layer-layernya itu apa tidak jaraknya itu tidak sama. Jaraknya tidak sama dengan apa namanya ijazah lain. Ya, itu juga sudah dijawab oleh ahli-ahli. Memang walaupun cetakannya sama, kertasnya sama, tintanya sama, akan selalu ada perbedaan walaupun sedikit. Ya, itulah namanya, makanya dikatakan identik. Yang penting adalah makanya itu sesama ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dalam hal ini UGM, itu diperiksa. Kemudian apakah benar kertasnya sama, apa benar misalnya tulisannya itu huruf-hurufnya sama, apa benar misalnya itu dikeluarkan pada waktu yang sama walaupun hanya berbeda sedikit layer. Itulah yang namanya identik, dan itu banyak yang seperti itu. Jadi saya rasa hanya seputar itu saja. Ya, seputar itu saja. Hanya sekali lagi mereka berusaha membangun narasi bahwa ini merupakan sebuah penelitian, ini merupakan sebuah proses akademik, sehingga di publik terbangun wacana bahwa mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan mereka di situ. Itu upaya membangun narasi, membangun opini publik bahwa ini merupakan hasil penelitian akademik. Tapi menurut Anda ini bukan sama sekali penelitian akademik, begitu ya Bang? Bukan. Karena yang mereka lakukan, tidak ada di situ metode-metode penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kampus. Kemudian juga ya, cara-cara yang mereka lakukan, mereka itu jelas memfitnah ya. Pertama, sumber ya, sourcesnya, bahan yang mereka teliti itu tidak jelas dari medsos. Bagaimana kemudian bisa dia menyimpulkan bahwa ijazah itu asli, kan demikian. Kemudian juga ya, tidak ada ya, coba lihat penelitian-penelitian dimanapun ya, tidak ada seperti kesimpulan mereka itu. Kesimpulan setelah kami analisa dari ini maka ijazah Pak Jokowi sekian ribu %,
palsu. Nah, tidak ada penelitian yang seperti itu, kan? Jadi publik tidak bisa dibodohi. Kemudian juga penyidik telah melakukan pemeriksaan tentunya terhadap ahli-ahli yang berkompeten di bidang itu. Misalnya dari BRIN, ya, ahli-ahli digital forensik lainnya, ya, kemudian juga tentu dari pers, sehingga saya lihat memang penyidik dalam melakukan proses ini sangat profesional dan sangat hati-hati karena mereka tidak mau nanti sedikit celah apapun yang bisa dimanfaatkan oleh Rosuryo dan kawan-kawan ini. Demikian. Atau justru Bang Freddy, justru sebenarnya Mas Roy dan teman-temannya ini sangat paham betul, mereka mahfum bahwa bagi sebagian masyarakat kita, kebohongan, tanda petik ya, kebohongan sekalipun kalau disampaikan dengan penuh keyakinan, diulang-ulang, dianggap sebagai sebuah kebenaran, lama-lama versi mereka akan membangun opini seperti itu. Komentar Anda? Ya, justru itu. Itulah yang selalu kita sampaikan. Mereka berusaha membangun, ini kita bilang ya sekarang ini istilahnya post-truth itu ya, kebohongan yang terus diulang-ulang. Ya, tetapi itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, telah melaporkan ini sehingga proses penyidikan berjalan. Nah, proses penyidikan itulah yang bisa menjawab nanti ini. Ya, proses penyidikan itu yang bisa menjawab bahwa memang ini adalah post-truth, kebohongan yang terus dibangun. Memang dimainkan ya, Kenapa Bang Freddy mereka terus membangun post-truth? Apakah mereka sudah tidak confident dengan real truth? Ya, pertama memang seperti yang sudah Pak Jokowi juga sampaikan. Pertama memang mereka punya kepentingan memang menyerang Pak Jokowi ya, terus-menerus mendelegitimasi. Yang kedua mungkin saya lihat juga di sini ada semacam kesombongan intelektual oleh orang-orang yang mengaku doktor-doktor ini, ya. Nah, mereka terjebak di situ, sudah terlanjur terjebak, ya. Kemudian ya terpaksa mereka harus konsisten di situ, Nah, ini upaya terakhir menerbitkan buku yang berupaya membangun narasi di publik bahwa benar ini adalah proses akademik ataupun penelitian yang tidak bisa dipidana. Saya rasa begitu. Jadi ini sebenarnya adalah upaya buying time, mengulur waktu, atau sekaligus membeli dalam tanda petik dukungan publik karena mereka sebenarnya juga sudah yakin akan berhadapan dengan konsekuensi hukum, begitu? Ya, persis seperti itu. Ya, ini memang buying time agar mereka siap beriringan dengan terbitnya atau launchingnya buku ini, beriringan dengan mereka mainkan kembali narasi di publik, mereka kuatkan narasi mereka selama ini dengan launching buku ini, agar itu nanti yang mereka sampaikan ketika sudah di launching, mereka akan sampaikan itu tentunya di penyidik bahwa ini adalah penelitian, ini adalah proses akademik. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa penyidik sudah mempunyai bukti, ya, penyidik sudah banyak sekali alat bukti dan saksi-saksi yang diperiksa, sehingga mereka, saya yakin betul, tanda petik, tidak bisa membohongin penyidik, termasuk juga publik. Oke lah, ada sekian persen yang mereka bisa membuat publik ini ragu atau sedikit yakin atau bahkan yakin, tetapi lebih banyak yang tidak percaya memang dengan narasi yang mereka bangunin. Tetapi mereka harus tetap konsisten sampai, saya rasa sampai ini divonis juga, mereka akan terus konsisten memainkan itu. Lihat saja itu, saya kasih contoh misalnya si Gus Nur itu ya, sebegitu keluar dia kembali teriak-teriak bahwa jajah Pak Jokowi palsu, padahal dia, ya, saya tahu persis, saya mengikuti juga banyak juga kesaksian yang menyatakan bahwa proses persidangan yang dilakukan terhadap Gus Nur itu sudah sangat profesional. Saksi-saksi semua dihadirkan dari sekolah-sekolah, dari teman-teman. Ya, semua itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang ada dan asli dan benar sekolah di situ. Tapi kembali dia membangun terus narasi-narasi seperti itu. Saya rasa ini sama, polanya sama lah ya. Demikian.
Oke, baik. Bang Freddy, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Usahakan minimal harga stabil. Tapi yang minimal harga setengah kalau bisa turun. Wajahnya Mas Pram ya? Nggak berubah karena kalau semakin ditekan wajahnya semakin smooth, semakin glowing. 62 atau 70% sekarang? Ya, lebih. 67%. 67%. Besar sekali. Mau ini ada pertaliannya. Saksikan Doncast setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat di Nusantara TV. Ya, kami buat menjadi dua versi. Yang pertama adalah versi collection, ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Ya pemirsa, saya masih terus berbincang dengan Bang Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Dan Bang Freddy, saya juga belum baca buku Jokowi, apa ini judulnya, white paper ini. Tetapi dari literasi, penelitian melalui literasi singkat secara digital, ada 3 hal penting yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Bang Freddy, yaitu buku ini katanya berisi tentang analisis forensik. Ini yang pertama. Yang kedua soal hal-hal yang menyangkut kejanggalan-kejanggalan. Dan yang ketiga katanya berdasarkan kajian yang sangat mendalam. Nah, tapi kalau tadi lihat di cuplikan tayangan kami itu kan, kalau saya tidak salah melihat itu masih gambar-gambar yang setiap hari kita lihat dari berbagai media begitu. Belum ada hal baru. Itu yang saya lihat. Komentar Anda, Bang Freddy. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Ini semacam kompilasi saja dari apa yang sudah mereka sampaikan selama ini di media, di publik, bahkan dari akun-akun YouTube mereka, akun atau channel mereka. Jadi tidak ada hal baru di sini. Misalnya bicara dengan tadi sudah saya sampaikan digital forensik terhadap ijazah Pak Jokowi, ya. Sekali lagi saya sampaikan, ya, bahan bakunya aja yang diteliti saja, ya, itu bukan ijazah asli, ya, mereka dapat dari mana. Ya, terakhir sekarang mereka mengatakan itu dari Sandi, mencoba mengkambing hitamkan Sandi, padahal itu tidak bisa seperti itu. Nah, padahal yang jauh sebelumnya mereka sudah mempunyai bahan sendiri, ya, yang mereka pakai untuk melakukan analisa sehingga mereka katakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kemudian berkembang mereka kejar itu apa namanya skripsi. Ya, mereka kejar skripsi, mulai mereka mainkan narasi tulisan Times New Roman dan seterusnya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa itu banyak sekali ratusan skripsi dari berbagai fakultas di UGM itu, ya, yang seperti itu, yang persis seperti itu hurufnya,
percetakannya juga sama, ya ada misalnya bicara lembar pengesahan, ada lembar pengesahan yang ditandatangani, ada juga yang tidak ditandatangani. Ya, tetapi semua itu sama-sama skripsi resmi yang dikeluarkan oleh UGM dan dicetak oleh mahasiswa UGM yang sudah wisuda. Kemudian apalagi berbicara digital forensik yang saya katakan tadi, layer-layer itu juga yang mereka sampaikan di situ. Ya, bahwa ijazah Pak Jokowi ya tidak sama ya jaraknya ya dengan jarak huruf-hurufnya dengan ijazah yang lain. Nah, saya sudah sampaikan tadi ya, itu persis contohnya analoginya seperti uang saja yang sama-sama dicetak misalnya oleh Perum Peruri misalnya, masih ada kemungkinan ya walaupun dengan cetakan yang sama, lembar kertas yang sama, tinta yang sama, masih ada kemungkinan perbedaan layer-layer itu, jarak yang sepersekian itu. Jadi itulah analoginya dan itu saja yang disampaikan oleh mereka berulang-ulang. Hanya sekarang mereka berusaha membangun narasi bahwa itu adalah proses akademik, proses penelitian. Ya, Bang Freddy, kita rehat dulu sambil saya dan teman-teman di redaksi terus mencoba untuk menghubungi Mas Roy atau mungkin Bang Rismon, kedua sahabat Anda itu untuk kita ajak diskusi ya kali ini. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.